Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada baik, sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum belajar, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas ya. Boleh kepada Talita untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita udah berdoa ya anak-anak, Ibu mau bertanya dulu nih. Di sini teman-temannya hadir semua atau ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Nggak hadir. Kehujanan, Ibu. Kasihan banget ya, semoga nanti Rina punya payung biar gak kehujanan lagi. Oke, sekarang Ibu mau kita explikin dulu biar kita sama-sama semangat untuk memulai pembelajaran. Boleh semuanya berdiri. Boleh nyanyi semuanya? Di Gulung-gulung, tangan digulung-gulung. Anak-anak boleh duduk kembali ya. Gimana setelah expliking pada semangat? Nanti ya kita expliking lagi kalau kita bertemu lagi di kelas selanjutnya. Sekarang kita mau ada kesepakatan kelas dahulu ya, biar anak-anak tahu di kelas ini tuh peraturannya kayak gimana. Sebentar ya. Oke, kesepakatan kelas yang pertama, anak-anak itu harus mendengarkan ketika guru sedang berbicara. Jangan memotong ataupun mengobrol ketika guru sedang berbicara di depan ya. Sepakat? Yang kedua, anak-anak harus mengangkat tangan jika ingin berbicara, bertanya dan menjawab. Sepakat? Oke, yang ketiga, anak-anak tidak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar ya. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa kesepakatan kelasnya diterapkan ya anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya nih, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin pada pertemuan
simbolnya. Bintang yang kedua ada yang tahu? Yang kedua itu rantai anak-anak. Yang ketiga ada yang tahu? Iya betul. Yang keempat? Banteng. Kalau yang kelima? Oke, pinter anak-anak karena udah tahu kita akan belajar tentang bunyi-bunyi Pancasilanya. Di sini Ibu mau menyebutkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, melalui pengamatan video gitu ya. Nanti anak-anak akan menonton video. Anak-anak itu diharapkan bisa menyebutkan 5 sila dalam Pancasila secara benar. Nah, lalu nanti anak-anak akan diskusi. Pada diskusi itu anak-anak itu diharapkan bisa menghubungkan antara simbol Pancasila, simbol sila-sila Pancasila dengan bunyi-bunyinya secara benar. Lalu yang ketiga, nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD. Anak-anak itu diharapkan dapat mengurutkan 5 sila dalam Pancasila secara benar. Nah, setelah ini anak-anak akan menonton video. Boleh videonya diperhatikan ya. Simbol yang pertama yaitu bintang, simbol yang kedua yaitu rantai, simbol yang ketiga yaitu tali beriki, simbol yang keempat yaitu kepala banteng, dan simbol yang kelima yaitu padi dan kapas. Nah, selanjutnya sila dan simbol Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan pohon tinggi. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, barusan anak-anak sudah menonton video tentang bunyi-bunyi sila dalam Pancasila. Siapa yang mau menyebutkan sila ke-1? Aku. Boleh, Rizkia. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul, tepuk tangan untuk Rizkia. Siapa yang mau menyebutkan sila kedua? Aku. Boleh, Cetika. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, tepuk tangan juga untuk Cetika. Siapa yang ingin menyebutkan sila ketiga? Boleh kepada Reza. Persatuan Indonesia. Betul, tepuk tangan untuk Reza. Sila keempat siapa yang mau? Tanya boleh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Fanya. Selanjutnya, siapa yang mau menyebutkan bunyi sila terakhir yaitu sila kelima? Boleh acungkan tangannya? Boleh. Saya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena tadi anak-anak sudah mau menjawab, Ibu di sini punya bintang. Nomor Ibu. Nomor. Kamu pengen pulang? Empat. Iya, satu aja ya. Kalau mau banyak, Reza harus sering bertanya atau menjawab, oke? Ya, Ibu. Boleh. Nah, tadi anak-anak sudah menonton video. Di sini Ibu mempunyai cerita pendek. Pada suatu hari,
kelas Aura akan menjadi petugas upacara yang akan membacakan sila-sila Pancasila. Tetapi pada saat latihan ada beberapa siswa yang kelupaan urutan sila-sila Pancasila dengan benar. Nah, kira-kira menurut anak-anak bagaimana sih caranya agar kita bisa hafal sila-sila Pancasila secara berurutan dan urutannya benar? Coba acungkan tangannya. Ada yang mau menjawab? Oke, kalau tidak ada, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah tersebut gitu ya. Kita itu harus bagaimana agar kita hafal bunyi-bunyi sila dalam Pancasila secara berurutan dengan benar. Sekarang ibu mau kita dibagi kelompok, satu kelompok 4 orang dan ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada Gayasal, Nafisa, Dinda, sama Tri. Untuk kelompok kedua ada Cantika, Nura, Aura, dan Talita. Kelompok terakhir ada Rizkia, Fanya, Reza, dan Wawa. Boleh untuk duduknya melingkar sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD. Di sini ada lembar pertama. Nanti anak-anak isi nama kelompok 1, 2, atau 3 dan nama-nama anggota kelompoknya siapa aja. Lalu di bawahnya anak-anak isi dengan kelas ya. Nah, di lembar kedua ada mencocokkan simbol Pancasila. Di sini ada simbol-simbol sila Pancasila. Nanti anak-anak bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk mencocokkan mana bunyi Pancasila dari simbol ini yang benar itu yang mana gitu. Lalu pada lembar ketiga di sini ada menempel dan mengurutkan sila-sila Pancasila. Tadi anak-anak sudah mendapatkan simbol-simbol Pancasilanya? Sudah. Oke, nanti simbol-simbolnya itu ditempel gitu ya di kotak sebelah kiri sesuai urutannya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, ketiga di sini, keempat dan kelima. Lalu di pinggirnya anak-anak tuliskan bunyi dari simbol sila Pancasila itu bagaimana. Mengerti? Oke, boleh dimulai membacakan LKPD-nya dengan waktu 10 menit. Calon-calon dokter katanya kalau tulisan nggak bisa dibaca tuh kayak dokter tulisannya, nanti Reza mau jadi dokter. Iya itu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Boleh untuk tidak mengerjakan ya karena waktunya sudah habis. Sekarang ibu mau satu kelompok mempresentasikan ke depan. Kelompok mana yang mau? Boleh kelompok 2 ke depan. Nanti kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi hasil dari
pertama, yang kedua rantai, yang sila ketiga pohon beringin, yang keempat banteng, yang kelima baju sama kapas. Oke, anak-anak, di sini ada jawaban yang berbeda atau sama semua? Sama. Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu untuk yang tugas yang pertama ini? Boleh kelompok 1 ada yang mau? Kelompok 3? Oke, boleh dilanjut. Ini yang pertama simbolnya bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada simbolnya rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat ada banteng, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini kelompok lain ada yang jawabannya berbeda juga? Sama. Ada yang mau ditanggapi tentang dari lembar terakhir itu? Boleh kalau ada yang mau berkomentar mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada dicukupkan ya. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, karena mengerjakan LKPD sudah beres, boleh dikumpulkan lagi ya ke depan. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan kembali tentang sila-sila dalam Pancasila agar anak-anak lebih paham gitu ya. Nah, apa sih itu Pancasila? Boleh kita baca bareng-bareng ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Jadi kita itu harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu di sini sila pertama itu ada bintang gitu ya, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya itu kita itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Contohnya itu bisa berdoa sebelum belajar. Tadi kita sudah melakukannya gitu ya. Lalu selanjutnya ada rantai, sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan. Iya betul. Nah maknanya itu jadi kita itu harus saling menghargai dan menolong sesama. Jadi kalau ada teman yang membutuhkan ataupun terjatuh harus kita tolong gitu ya. Nah lalu yang ketiga ada pohon beringin, bunyinya itu persatuan Indonesia. Maknanya itu kita harus bersatu dan tidak mudah bertengkar dan berantem ya anak-anak. Di sini ada yang suka berantem? Oh, boleh ya, Reja ya. Nah yang keempat ada kepala banteng, bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya itu jadi setiap keputusan itu harus melalui musyawarah. Kayak tadi kalian mengerjakan LKPD kan bersama-sama ya, tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya ada sila kelima yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi makanya itu kita harus berlaku adil ya anak-anak. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman, meskipun teman itu beda suku ataupun beda kota gitu ya dengan kita. Terima kasih. Oke, karena ini sudah beres, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh? Oke, katanya kenapa burung Garuda dijadiin lambang Pancasila? Sebelumnya ada yang tahu? Iya, karena besar. Karena burung Garuda itu gagah gitu ya, sayapnya mekar, itu melambangkan semangat dan persatuan warga Indonesia. Boleh ini ya, Ibu punya bintang untuk Putri karena sudah bertanya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut gitu ya. Karena tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan teman. Sekarang Ibu punya lembar evaluasi untuk anak-anak. Boleh dikerjakan selama 5 menit. Ini aja. Oh iya, nanti ya, sebentar ya. Oke anak-anak, sebelum mengerjakan boleh duduknya kembali ke awal ya.
Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Boleh untuk mengumpulkan. Oke, kita sudah mengerjakan lembar evaluasi anak-anak gitu. Coba di sini siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Acungkan tangannya. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, kalau tidak ada, ibu mau bertanya dari tadi kita mempelajari tentang apa? Pancasila. Lalu bunyi-bunyi sila Pancasila. Lalu contoh, iya betul. Jadi kita itu sekarang belajar tentang bunyi-bunyi sila dalam Pancasila. Nah anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, ibu mau memberikan tugas untuk kalian atau PR gitu ya. Jadi anak-anak harus mengerjakan, tuliskan gitu contoh perilaku yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai 5 dan masing-masing perilakunya itu satu. Mau itu perilaku di sekolah, rumah ataupun masyarakat. Mengerti? Sebelum menutup pelajaran gitu, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin lagi oleh ketua kelas kita. Boleh kepada Talita dipersilakan. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah berdoa dan waktunya pulang, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.